Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina sayyidina al-mursalin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Adda amanah wa balagha risalah wa nashaha li hadhihi al-ummah wa jahada bil haqqi jihadi hatta atahu al-yaqin. Tarakana ala mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Bapak sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemarin kita menambah motivasi targhib satu lagi dari Rasulullah SAW tentang salat ya. Dalam hadis Sahih Bukhari, hadis tentang Mi'raj, Rasul bersabda, salat itu khamsun wa hiya khamsun. Ya, itu inti pembahasan kita kemarin. Khamsun wa hiya khamsun. Maksudnya apa? Maksudnya meskipun kita melaksanakan 5 kali kewajiban salat, tetapi di dalam catatan takdir Allah, di dalam catatan amal Allah, di dalam catatan kewajiban Allah kepada hambanya itu masih tetap tercatat 50. Itu berarti dengan kita hanya melaksanakan 5 kali, tetapi di sisi Allah itu masih 50 kali. Khamsun wa hiya khamsun. Khamsun wa hiya khamsun yang pertama tidak pakai waw, khamsun. Khamsun yang kedua pakai waw. 5 tetapi dihitung 50. Khamsun wa hiya khamsun. Artinya kalau kita satu kali melalaikan sholat itu sama artinya kita melalaikan 10 kewajiban sholat, 10 fardu sholat. Dan saat kita melengkapinya 5 kali sholat, maka kita sempurna 50 kali sholat. Kenapa? Karena Allah berfirman, la yubaddalul qawlu ladayya. Bagiku tidak ada perubahan takdir, bagiku tidak ada perubahan catatan, bagiku tidak ada perubahan lauhil mahfuz. Ma yubaddalul qawlu, perkataanku la yubaddal, tidak terbadalkan, tidak tergantikan. Jadi masih tercatat 50. Mizannya masih 50, pahalanya masih 50, kewajibannya masih 50, catatan takdir dan qada-qadarnya masih 50. Akan tetapi karena Allah sayang kepada umat Muhammad SAW, diringankan cara melaksanakannya. Cukup 5 kali saja. Itu keistimewaan umat Rasulullah SAW. Karena tidak kebayang kalau sholat masih 50 kali. Barunya Mas Rosadi adan terus setengah jam. Setiap setengah jam kena adan. Sampai keluar gerbang terus adan di, sampai keluar kopo terus adan di karunya. Jadi Allah meringankan sebagai bentuk kemurahan Allah kepada umat baginda Rasulullah. Maka tetap hitungannya 50, tetapi dilaksanakannya cukup dengan 5 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan hari ini ya, mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita dalam melaksanakan sholat. Selain juga motivasi yang sebelumnya kita sampaikan bahwa yaqubuna fikum malaikatun bilaili wa malaikatun binahar. Ini sering saya ulang-ulang bahwa malaikat malam dengan malaikat pagi itu silih bergantian shift. Dan mereka yajtami'una fi sholati subhi wa sholatil asri. Lalu mereka bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Lalu Allah yang maha tahu menanyakan kepada malaikat bagaimana kondisi hamba-hambanya. Menanyakan bukan karena tidak tahu, tapi menanyakan karena ingin memuliakan. Lalu Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi? Wahai para malaikat, bagaimana kondisi hambaku saat kau datangi dan saat kau tinggalkan? Maka malaikat itu menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Saat kami datang kepada mereka, mereka sedang sholat. Saat kami meninggalkan mereka, mereka juga sedang sholat. Jadi sungguh berbahagia dan sungguh tak terkira kebahagiaannya orang yang ketika dilaporkan malaikat dia sedang sholat. Jadi
Jadi tolong jaga waktu subuh, tolong jaga waktu asar. Karena dari seluruh 5 kali wajib sholat itu yang paling utama adalah subuh dan asar. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Dalam Al-Quran Al-Baqarah Allah berfirman, jagalah 5 kali sholat, terutama sholatil wusta. Wa sholatul wusta hiya sholatul subhi wa sholatul asri, yakni sholat subuh dan sholat asar. Dan di hadis itu domirnya domir jama', pakai wawu jama', artinya mereka. Taraknahum wa hum yushollun wa atainahum wa hum yushollun. Saat kami tinggalkan, mereka sedang sholat. Saat kami datangi, mereka sedang sholat. Artinya sholatnya berjamaah. Itu rahasia dibalik domir, kenapa Rasulullah menjelaskannya dengan malaikat, kenapa menyebutkannya dengan mereka. Itu berarti mengandung makna bahwa kalau bisa sekuat mungkin jaga subuh dan asar itu berjamaah. Dan dalam hadis lain, man sholal bardaini dakhalal jannah, barang siapa yang sholat 2 waktu dingin subuh dan asar pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima ibadah sholatnya. Amin. Baik, sekarang kita beralih, masih hadis Bukhari tetapi beda bab. Kalau kitab ini Al-Adab Al-Mufrad, ini hadis Bukhari tetapi babnya bab tentang akhlak. Kalau kemarin tentang hukum dan lain sebagainya, kalau sekarang tentang akhlak. Ya. Jadi malaikat kan datangnya ketika subuh. Ya. Dan sholat kan. Ya. Berapa lama tuh? Datangnya. Sesudah sholat subuh kita itu masih tinggal di masjid nggak? Atau langsung? Ya, ayah 10 menit lah gitu. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam kalau berapa lamanya. Yang jelas mereka itu ketika melaporkan kita, mereka sedang sholat. Saat mereka didatangi, mereka sedang sholat. Ya. Itu berapa lamanya? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Yang jelas ini menjadi motivasi. Kata para ulama, hadis ini menjadi motivasi kuat kita untuk senantiasa menjaga sholat, terutama dengan berjamaah, terutama subuh dan asar. Karena apa? Kalau kita menghadirkan perasaan bahwa malaikat itu sedang melaporkan kita, berarti kan kita iman kepada yang gaib. Itu akan menambah semangat kita untuk sholat. Kalau kita lagi tidur, wah nanti malaikat melapornya tuh si fulan sedang tidur, wah bakal ribuh ya gitu. Mending ke masjid, mending sholat. Atau ketika kita sedang beraktivitas, tiba-tiba malaikat melaporkan si anu keur eta teh keur ngarambutan jukut. Pas waktu asar, Umar bin Khattab pernah lalai sholat asar, tertinggal. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa ini gara-gara kebun ini saya terlambat asar. Mulai hari ini kebun ini saya jual. Dalam riwayat lain saya sedekahkan. Jadi pada ngurus kebun, lambat sholat, kebunnya disedekahkan. Akhirnya orang misalkan sibuk karena apa ya, itu sebagai hukuman beliau kepada dirinya dengan cara itu. Masing-masing orang punya cara masing-masing untuk mempunish dirinya bagaimana ketika suatu kewajiban Allah itu ditinggalkan. Sebagai ta'dibun nafs, pendidikan kepada diri sendiri itu harus ada. Ya, misalkan dulu ada seorang salafus soleh, ketika jalan-jalan di pinggir jalan ada rumah megah dan mewah, dia bertanya, ya usaha imahnya. Dia menyesal, astagfirullah, kenapa saya bertanya itu, apa untungnya? Lalu orang itu menghukum dirinya, saya puasa sekian hari. Jadi orang-orang dulu kalau merasa telah berdosa, langsung menghukum dirinya supaya tidak mengulang itu lagi. Jadi seperti tadi Umar terlambat sholat asar, dia hukum dirinya, pokoknya ini kebun saya sedekahkan. Gara-gara sholatnya itu dia terlambatnya. Kita pun harus terbiasa dengan menghukum diri agar kita memiliki mekanisme perbaikan. Ya. Kalau kita melanggar perintah Allah, hukum diri kita mungkin dengan puasa, mungkin dengan sedekah, mungkin dengan yang lain-lain. Ya. Misalkan ketika jalan di motor, tiba-tiba aya nu geulis, tidak menundukkan pandangan, pokoknya kayak penting setengah juz saya baca Quran. Nah itu menghukum diri kita begitu. Jadi menghapus kesalahan kita. Hadisnya adalah wa'at bi sayyi'atal hasanah, ikuti setiap keburukan dengan kebaikan. Tambuha, maka itu akan menghapuskannya. Karena lirikan pertama itu rezeki, Pak. Lirikan kedua, ketiga itu tidak boleh.
Rasul bersabda, la tutbi'in nazratan nazrata. Jangan kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Fa innal kalula, karena pandangan pertama itu milikmu, pandangan kedua ketiga bukan lagi milikmu. Maka nu kahiji rezeki da moal tiasa dihindari. Eta mah pasti kena gitu. Makanya yang pertama saja rezekinya, yang berikutnya bukan rezeki tapi petaka. Petaka. Musibah. Ya, nanti keinget-inget terus ke rumah kan bahaya. Nah, berikutnya ini hadis tentang uqubatu qati'ir rahim. Ini kita melanjutkan bab tentang silaturahim. Hukuman bagi orang yang memutuskan kekerabatan, memutuskan silaturahim. Rasul bersabda, ini hadis dari Abi Bakrah, qala Rasul sallallahu ma min dzanbin ahra an yu'ajjilallahu li sahibi al-uqubat. Tidak ada dosa yang akan Allah segerakan hukumannya di dunia, wa ma yudakharu lahu fil akhirah. Kemudian ada juga hukumannya disimpan di akhirat. Jadi ada dosa yang hukumannya itu di akhirat juga, di dunia juga disegerakan, kontan, cash ya. Apa itu? Qati'atur rahim, memutus tali kekerabatan. Orang yang memutus tali kekerabatan, tali silaturahim itu dihukum duluan. Hidupnya nggak akan berkah. Apalagi kalau memutus hubungannya itu ke orang tua. Kata orang tua kita dulu, kalau kita tidak baik dengan orang tua, maka kehandap wal akaran kaluhur muar sirungan. Tandanya hidupnya nggak akan berkah. Kaluhur muar sirungan, kehandap wal akaran, tidak berkah. Itu karena dia memutuskan tali silaturahim. Dan silaturahim yang paling utama adalah orang tua. Karena ar-rahim berarti rahim. Rahim berarti ibu. Itu orang tua. Baru setelah itu saudara-saudara kita. Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang akan Allah segerakan hukumannya cash di dunia plus nanti ditabung di akhirat kecuali dua. Satu, memutus silaturahim, dan yang kedua al-baghyu. Al-baghyu itu ada dua arti. Al-baghyu pertama artinya zina, dan baghyu yang kedua artinya kezaliman. Hukuman kezaliman itu kontan di dunia. Ya, kalaupun ada yang mengartikan al-baghyu zina, berarti hukuman zina itu kontan di dunia dan plus ditabung nanti di akhirat. Adapun qati'atur rahim, memutus silaturahim, dalam hadis lain lafaznya uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Kesimpulannya, dosa yang akan Allah segerakan hukumannya di dunia plus nanti di akhirat ditabungkan untuk dia ada dua. Satu, durhaka sama orang tua, dan yang kedua perbuatan zalim. Dalam kurung zalimnya dimaknai zina ya, di keterangan lain. Kemudian bab berikutnya adalah tentang silaturahim itu hakikatnya apa sih silaturahim itu? Di sini jelaskan laisal wasilu bil mukafi. Hadis ini marfu kepada Rasulullah SAW ya, riwayat Al Hasan dari Nabi SAW, laisal wasilu bil mukafi. Yang namanya orang menyambung silaturahim itu bukan keluarga yang sedang normal-normalnya, bukan. Kalau keluarga sedang normal, sedang baik-baiknya, itu mah biasa, bukan silaturahim. Yang dimaksud dengan menyambung silaturahim adalah walakinnal wasil alladzi idza quti'at rahimu wasala. yakni orang yang silaturahim sudah putus disambungkan lagi. Nah, itulah yang disebut dengan menyambung silaturahim. Jadi menyambung silaturahim artinya memutus silaturahim yang sudah menyambung. Ya, menyambung silaturahim yang sudah terputus. Itu namanya menyambungkan silaturahim. Kalau lagi baik-baiknya, lagi akrab-akrabnya, itu tidak masuk kategori silaturahim, tapi itu mah menjaga silaturahim. Yang pahalanya besar itu adalah menyambungkan, menghubungkan silaturahim yang sebelumnya sudah terputus. Mungkin ada saudara kita ataupun kerabat kita yang terputus dari keluarga hubungannya, komunikasinya, maka menyambungkannya itu adalah sebuah kebaikan yang sangat besar dan sebuah keberkahan yang akan Allah ridhoi dan Allah berkahi, juga Allah berikan rezekinya kepada orang tersebut. Nah, berikutnya bab yang ke-36, man wasala rahimahu fil jahiliyati summa aslama. Hadis ini secara garis besarnya adalah kebaikan yang dilakukan oleh seseorang di masa jahiliyahnya, dalam hal ini di masa sebelum Islam, maka ketika Islam datang
itu tetap menjadi kebaikan. Gitu. Jadi misalkan para sahabat yang dulunya baik masa jahiliyah kemudian Islam, maka kebaikannya di jahiliyah tetap dihitung sebagai kebaikan. Aslam ta'ala masalafa min khair. Ini menjadi dalil bahwa orang kafir apabila dia berbuat baik, maka balasannya itu Allah berikan di dunia. Tetapi pahalanya Allah gantungkan sampai dia syahadat. Kan ada tuh orang kafir yang sedekahnya itu sampai miliaran. Bill Gates itu berapa ratus triliun itu ke Afrika bantuannya. Pernah juga ada pengusaha terkaya di dunia melunasi hutang sebuah negara di Afrika yang hampir bangkrut. Ala kulli hal, kebaikan mereka itu luar biasa. Ratusan triliun mereka gelontorkan untuk membantu anak-anak Afrika yang tidak mampu dan lain sebagainya dalam skala kecil, skala besar. Tetapi ditegaskan bahwa amal soleh, amal kebaikan orang kafir kalau dia tidak syahadat maka menggantung statusnya. Kalau dia bersyahadat maka seluruh kebaikannya itu diberikan. Tetapi meski begitu pahalanya tergantung atau menggantung, tetapi balasan duniawinya diberikan. Artinya kalau ada orang kafir, dia ahli sedekah, ahli berbuat baik, Allah akan berikan balasan duniawinya. Apa itu? Allah majukan bisnisnya. Allah berikan kehormatannya di depan orang lain. Allah berikan kedudukan yang terhormat. Allah berikan posisi yang bagus. Allah berikan harta yang banyak. Allah limpahkan rezekinya. Allah bantu bisnisnya. Itu balasan orang kafir kalau dia rajin sedekah. Nah kalau orang muslim selain dikasih yang itu diberikan pahala. Itu bedanya. Orang muslim apabila dia dermawan Allah berikan pahala plus juga tadi balasan-balasan duniawi. Itu yang disebut dalam ayat lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang beriman itu diberi kabar gembira di dunia plus nanti di akhirat. Kalau orang kafir diberikan kabar dunia, kabar baik di dunia tetapi tidak diberikan kabar baik di akhirat. Maka ini hukumnya menjadi universal. Siapapun yang berbuat baik semacam itu Allah akan bantu dan Allah akan kembangkan apa yang dia miliki. Itu hadis yang ke-70. Nah berikutnya hadis yang ke-71 ya, kita kebut saja karena hadis-hadis adab mah tidak perlu dijelaskan, bukan hadis hukum ya, tidak perlu dijelaskan secara mendetail. Ini hadis dari Nafi dari Ibnu Umar ya. Ibnu Umar melihat ada sebuah perhiasan. Lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jumu'ah wa lil wufudi idza tawqa." Faqala ya Umar, "Innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu." Jadi Rasulullah SAW pernah semacam ditawari sebuah perhiasan. Tetapi beliau mengatakan kepada Umar, ini pakaian biasanya dipakai bagi mereka yang tidak memikirkan kehidupan di akhirat. Ya kurang lebihnya ini mah pakaian ahli dunia, bukan pakaian ahli akhirat. Dalam kelanjutan hadisnya, summa uhdiya lin nabi min hahulal. Lalu Nabi memberikan perhiasan tersebut. Dari Nabi menerima hadiah perhiasan. Lalu Nabi mengatakan ini mah bukan untuk ahli akhirat, ini untuk ahli dunia. Tapi diberikannya ke Umar. Padahal Umar juga ahli akhirat. Para sahabat Nabi itu semuanya ahli akhirat. Jadi apa yang mereka usahakan dan mereka lakukan semuanya untuk akhirat. Makanya mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah dan Rasulnya. Para wali yang paling mulia itu ya sahabat. Terutama 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, kemudian 10 yang di zaman masuk surga, kemudian ahli Badar, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Itu adalah para wali Allah, para kekasih Allah ba'da Rasulullah SAW. Nah Umar diberikan perhiasan oleh Nabi yang mana Nabi itu hadiah dari orang lain. Lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ba'asta ilayya hadhihi wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta." Wahai Rasulullah, kenapa kau kirim hadiah ini kepada saya? Padahal engkau mengatakan bahwa perhiasan ini bukan untuk kita, bukan untuk ahli akhirat, ini untuk ahli dunia. Lalu Nabi mengatakan, "Inni lam uhdiha laka litalbasaha." Hai Umar, saya ngirim hadiah ini bukan untuk kau pakai. Innama ahdaituha ilaika litabi'aha aw litaksuha.
tapi aku berikan hadiah kepada kamu supaya kamu jual atau kamu berikan kepada yang lain. Nah, gitu. Fa'ahdaha Umar, lalu Umar memberikan hadiah kepada saudaranya yang sejalur dengan keluarga ibunya yang masih musyrik. Jadi memberi hadiah kepada orang musyrik hukumnya boleh. Memberi hadiah kepada non muslim juga hukumnya boleh. Itulah kebaikan Islam. Kalau hadiah mah tidak terikat oleh agama apapun. Nah, kalau sedekah, kalau zakat, kalau fidyah, kalau apalagi kifarot itu terbatas hanya untuk muslim. Tapi kalau hadiah, hibah, hadiah hibah itu hanya itu tidak terbatas muslim. Tapi kalau yang lain khusus muslim. Wakaf, zakat, sedekah, infak itu khusus muslim. Fidyah juga termasuk dan lain-lainnya. Tapi kalau hadiah itu tidak terbatas. Bahkan Rasul pun memberi hadiah perhiasan kepada Umar, oleh Umar diberikan lagi kepada orang lain yang masih musyrik. Ini hukum jelas bagi kita. Maka saling memberi hadiah sesama lintas agama itu boleh hukumnya. Boleh hukumnya. Pernah juga kita bahas interaksi kita, muamalah kita kepada non muslim itu jelas. Kalau dia misalkan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, boleh kita mengucapkan selamat kepada mereka. Selamat ya, anaknya sudah lahir, semoga sehat dan kuat. Anaknya lulus ujian, selamat ya anaknya lulus ujian, semoga menjadi orang yang berilmu dan berguna bagi sesama. Boleh kita mengucapkan selamat, memberi hadiah kepada siapapun non muslim. Dalam ikatan hubungan interaksi sosial. Tetapi kalau sudah berurusan dengan agama mereka, maka tidak boleh ada saling selamat. Tidak boleh, karena itu sudah masuk ranahnya lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi ini harus kita pisahkan. Kalau hubungannya itu pribadi, sifatnya sosial, interaksi sosial yang umum, maka kita boleh memberi hadiah, boleh mengucapkan selamat, boleh mengatakan kata-kata yang harapan baik kepada mereka, boleh. Tapi kalau sudah berurusan dengan agama dan kepercayaan mereka, maka kita tidak boleh dalam mazhab yang paling meyakinkan itu adalah tidak boleh mengucapkan di acara-acara khusus keagamaan mereka, dan mereka pun memahami itu sebenarnya. Tapi kita bukan campur aduk. Toleransi di kita campur aduk. Jadi semuanya jadi serba boleh, akhirnya jatuh kepada sifat permisif. Dalam interaksi sosial yang umum boleh, silahkan, tidak ada batasan. Tapi dalam interaksi yang sifatnya keagamaan, maka kita sudah punya prinsip toleransi yang paling luhur. Lakum dinukum waliyadin. Lalu berikutnya adalah hadis yang ke-72. Bab ta'allamu min ansabikum ma tasilun bi arhamakum. Bagian yang dianjurkan dalam agama Islam itu adalah mempelajari dan menghafal nasab kita setinggi mungkin. Ini yang tidak ada di masyarakat kita. Saya tanya sekarang, siapa yang hafal nasabnya sampai kakek kelima? Mulai terang. Padahal di Arab setiap orang itu setidaknya harus hafal 10 nasab ke atasnya. Saya aja cuma hafal 3. Nasrullah bin Ruslan bin Setia bin Thayyib bin Syarif, cuma 3. Kesananya sudah tidak tahu. Makanya di sini ada keterangan dalam kitab ini bahwa Umar bin Khattab pernah berpesan, ta'allamu ansabakum, pelajari nasabmu. Kemudian hafalkan nasabmu. Lalu sambungkan silaturahim dari ilmu itu, dari pengetahuan yang kita ketahui tentang nasab. Paluruh bahasa Sunda, cari siapa nasab kalian. Pelajari nasabmu, lalu cari orang-orang yang sekiranya belum tersambungkan silaturahimnya, segera segera berhubung dengan mereka. Ta'allamu min ansabikum, ta'allamu ansabakum, pelajari nasabmu, cari nasabmu, telusuri nasabmu, summa silu arhamakum, lalu sambungkan silaturahim dengan nasab kalian. Wallahi innahu la yakunu baina rajul wa baina akhihi syai' walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilati rahim la uza'ahu dzalika an intihai. Karena kalau dia tidak melakukan itu, khawatir dia terjerumus kepada sikap perbuatan tidak menyambungkan silaturahim. Jadi di antara cara kita menyambungkan silaturahim adalah menelusuri nasab kita. Telusuri, pelajari. Jangan-jangan orang teh salah ras nama
masih ayat titisan Prabu Siliwangi misalkan gitu. Atau titisan Sunan Kalijaga atau titisan Sunan Gunung Jati, kita tidak tahu kan, karena belum pernah mempelajari nasab kita. Kalau orang Arab 10 nasabnya tahu. Dulu saya pernah waktu tahun 2004 ya, itu haji kedua maaf, itu ke Mekah. Lalu teman saya itu namanya Ismail, dia ada keturunan dari Yaman, sakit, beli obat ke apotek di Arab Saudi di Mekah dekat Mustasfa An-Nur, rumah sakit An-Nur itu. Ketika bayar dituliskan namanya itu, karena harus menulis resep. Ismail An-Nahdi namanya itu, kawan saya. Itu tiba-tiba sang pemilik toko itu terperanjat. Nama kamu An-Nahdi? Iya, coba sebutkan nasabnya. Langsung langsung dirangkul, langsung dijamu, kasih uang, obatnya gratis. Pokoknya kamu betna betkum tuh anggap ini masarangan. Betna betkum, rumahku, betna betkum. Itu diantara faedah yang mungkin sederhana ketika orang itu hafal nasab. Jadi ternyata kamu itu saudara saya dari kakek yang sekian belas, dari kakek yang sekian puluh. Dan kita sekarang ini ke Rasulullah terpaut 29 generasi. 29 generasi. Makanya para habaib mengatakan kami ini keturunan Nabi yang ke-29. Jadi zaman sekarang ini sampai ke masa Nabi kita ini jarak atau rentang itunya nasabnya itu 29 kakek. Seperti dekat tapi jauh itu Pak. Jauh. Kalau 29 kali 70 tahun aja berapa? 1400 tahun ya pas Hijriah. Sekitar 1400 tahunan. Kalau misalkan 30 saja kali 70 tahun, setiap generasi rata 70 tahun misalkan, ada yang lebih tua dari itu, maka 70 kali 30 berapa? 21. Ya sekitar itu tahunnya. Tapi kan manusia ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi secara rata sekitar itu. Jadi kita terpaut 21 keturunan kepada Rasulullah SAW. Jangan-jangan kalau kita telusuri keturunan kita, nasab kita, mungkin di Indonesia nasab kita termasuk nasab yang nasab yang punya kedudukan di dalam keturunan bangsa Indonesia bisa jadi. Karena kita tidak tahu, tidak pernah mempelajari nasab kita. Nah, itu anjuran dalam agama Islam untuk mempelajari nasabnya masing-masing. Karena nanti kita dipanggil dengan nasab kita di padang mahsyar, dipanggil kita dengan rahim kita, dengan nasab kita. Ya fulan bin fulan. Ya fulan bin fulan. Bukan dengan siapa-siapa. Kalau ditarik ke sana lebih panjang lagi ya bahasanya. Jadi kita tidak dipanggil dengan nama ruh kita, Pak. Enggak ada nama ruh itu. Tidak ada konsep nama ruh dalam Islam. Orang itu namanya ya namanya itu, dan nanti dia akan dipanggil dengan nama itu plus bin bapaknya. Maka dalam Islam adopsi itu tidak boleh. Kalau ngurus anak orang, ngurus aja, itu bagian dari sedekah. Tapi jangan minta binnya disambungkan ke dia, tidak boleh. Makanya at-tabani, adopsi dalam Islam hukumnya haram. Tapi kalau dia menjadi orang tua asuh sangat dianjurkan, silakan. Ada anak yang tidak punya orang tua atau orang tuanya ekonominya lemah, kita urus, kita ambil. Itu bagian dari sedekah. Untuk kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak sedekah, mengurus anak orang. Tapi jangan berharap lebih dari itu. Misalnya nanti binnya kamu kepada saya, atau di akte, di catatan kependudukannya dia keluarga kita lalu kita ayahnya, nggak boleh. Tidak boleh dalam Islam adopsi semacam itu. Yang diperbolehkan itu hanya menjadi orang tua asuh, silahkan. Itu mah bagus ya. Saking tidak bolehnya adopsi menisbatkan bin kepada ayah angkatnya, Nabi SAW pernah diperintahkan menikahi siapa? Namanya itu saya lupa namanya. Zainab ya. Menikahi Zainab. Dan Zainab ini adalah siapanya Zaid? Mantan istrinya Zaid bin Sabit. Anak asuh Rasulullah SAW. Artinya apa? Ini menegaskan bahwa yang namanya anak asuh atau adopsi bukan siapa-siapa dalam nasab. Dia hanya orang yang diamanahkan Allah kepada kita untuk mengurusinya, menjadi sedekah buat kita. Makanya Allah menyuruh Rasul untuk menikahi mantan istri dari anak angkatnya.
Supaya apa? Supaya menegaskan bahwa anak angkat itu bukan siapa-siapa. Dia hanya orang yang kita harus berbuat baik kepada dirinya. Ini tentang nasab. Ya. Lalu berikutnya hadis yang ke berapa itu? 73 ya. Bab man ala jariyataini aw wahidah. Bahwa orang yang memiliki anak perempuan, itu anak perempuan itu adalah hijabnya dari neraka. Anak perempuan itu hijab dari neraka, penghalang dari neraka. Rasul bersabda, man kana lahu salasau banatin, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, wasabara alaihinna, dan bersabar terhadap mereka, karena anak perempuan lebih rumit mendidiknya, lebih rumit dalam mentarbiyahnya, lebih rumit dalam segala halnya, dan dia bersabar dengan ketiga anak perempuan itu, wakasahunna, dan dia memenuhi kebutuhan nafkahnya dan sebagainya, kunnalahu hijaban minan nar, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalangnya dari neraka. Maka beruntunglah orang tua yang memiliki anak perempuan, karena anak perempuan itu hijab kita dari neraka. Bisa mendidiknya. Kalau kita perhatikan dalam sejarah bangsa Arab, perempuan itu sebelumnya menjadi warga kelas bawah. Bahkan kalau ada anak perempuan lahir itu dibunuh. Ada seorang sahabat bercerita, saya masih teringat ketika ada saudaranya mengubur anak perempuan, ketika ditutup oleh tanah, dia masih melihat rontaan anaknya itu meronta gitu, maksudnya ayah gitu, tapi ayahnya menutup saja dengan tanah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idza busyira ahadun bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Orang Arab jahiliyah itu kalau diberitahu anaknya perempuan, mukanya itu berubah menjadi kecut, menjadi hitam. Zalla wajhuhu muswaddan, hitam, wa huwa kazim, dan dia murka, lalu ditutup dengan tanah. Islam datang melawan semua tradisi seperti itu. Islam datang membasmi tradisi kezaliman seperti itu. Akhirnya anak perempuan menempati posisi yang paling tinggi. Bahkan Nabi mengatakan, orang yang punya anak perempuan dan dia bisa mendidiknya, maka di mereka itu adalah hijab kita dari neraka. Punya anak perempuan, kemudian dia bersabar mendidiknya, nanti soleh tidak solehannya itu urusan Allah. Tapi yang penting mendidiknya. Makanya hadisnya wasabara alaihinna, dan dia bersabar mendidiknya dan menafkahinya, maka anak perempuan itu akan menjadi hijabnya dari neraka. Kalau soleh tidak soleh itu urusan hidayah dari Allah. Ada nabi yang anaknya bangkawarah, ada. Siapa itu? Nabi Nuh, anaknya durhaka. Ada nabi yang istrinya durhaka. Siapa? Nabi Lut. Sehingga ketika kota itu dibalikan atas menjadi bawah, dihujani batu, itu istrinya itu ke bawah dengan kaum yang diazab itu. Nabi Lutnya selamat. Lalu ada nabi yang ayahnya Ibrahim ya, alaihissalam, dan lain sebagainya. Jadi masalah hidayahnya itu urusan Allah. Tapi bagaimana kita bersabar mendidiknya, itulah fokus kita. Maka Nabi dalam sabdanya, barang siapa yang punya anak perempuan dan bersabar mendidiknya serta menafkahinya, kunnalahu hijaban minan nar, akan menjadi hijabnya di neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah hadis sahihnya. Berbahagialah yang punya anak perempuan. Yang belum punya anak perempuan, produksi lagi, Pak. Kalau produksi dari pabrik pertama telah usai, bangun lagi pabrik yang kedua. Nah, gitu. Bikin pabrik yang kedua. Pas ditanya kenapa ini buka pabrik lagi, pengen ada hijab dari neraka. Itu kan alasannya tuh syar'i banget tuh. Saya ingin punya hijab di neraka. Hijab tuh tameng. Saya ingin punya tameng. Mohon bidoahan. Abi mah nuju ngantosan mulung muntah di pengadilan agama gitu. Margi ketua pengadilan agama
Bandung itu soreang itu kawan saya. Oh, iya. Satu kampus dulu di kuliah. Ini bagus nih. Daftar PNS di kehakiman, lulusnya di Mahkamah Agung sebenarnya. Tetapi setelah lulus ditugaskan di soreang. Jadi kita berkomunikasi intens. Hasil koneksi lah. Jadi menawi aya nu 20 tahun masih linglung lah misalnya. Gitu. 20 tahun linglung deh eta diselamatkan ya. Jadi kesimpulannya orang yang punya anak perempuan baik 1 atau 2 atau 3 di sini babnya jariyata ini 2 anak perempuan aw wahidatun atau 1, maka itu menjadi hijabnya dari neraka. Yang belum punya hijab wayahna segera produksi hijabnya penghalangnya. Tihalo kan? Soal tihalo. Mangga barangkali ada yang menanyakan. Ada 5 menit mungkin ya. Kalau keutamaan anak laki-laki ada? Itu kan keutamaan anak perempuan. Anak laki-laki karena mungkin sifatnya umum ya, sehingga dia kategorinya bahasanya di waladun soleh saja. Tapi kalau anak perempuan lebih dikhususkan, lebih spesifik karena tadi ada latar belakang sejarahnya. Ada latar belakang sejarahnya. Jadi mau nanya ini lagi nih soal adopsi nih. Ya. Jadi kayaknya adopsi ini perlu dipertajam ya. Karena selama ini kan orang-orang yang adopsi ini merubah akta kelahiran. Langsung dipakai di BIN, itu BIN yang mengadopsi. Ya. Tadi itu haram ya? Haram. Karena dia bukan ayahnya. Bin itu harus ayah biologis. Makanya anak yang lahir di luar pernikahan dia tidak punya hukum. Jadi ada hukum ada 4 ya, perwalian, nikah, waris, kemudian mahram, kemudian satu lagi itu bin, nasab. Wali, waris, bin dengan satu lagi nasab. Nah, orang anak yang lahir di luar pernikahan, mungkin dia pacaran, NBA, apa namanya NBA itu married by accident, NBA. Itu anak yang terlahirnya nanti tidak punya hukum-hukum itu, hanya satu yang berlaku bagi dia. Satu, dia tidak boleh mewalikan pernikahannya. Yang kedua, dia tidak boleh mewarisi hartanya. Yang ketiga, dia tidak boleh menuliskan nasabnya. Dia hanya punya satu hak, menjadi mahramnya atau muhrimnya. Makanya anak-anak yang kalau suami istri itu paham agama, dia akan membedakan mana anak yang dulu mereka maksiat kejadian kemudian jadi anak, atau anak yang lahir sah secara setelah pernikahan. Itu beda hukumnya. Kalau ada anak yang lahir sebelum menikah karena tadi eksiden, maka dia tidak punya hukum itu. Hanya satu hukum yang berlaku bagi dia, muhrimnya saja, mahram. Tapi bin tidak boleh. Binnya ke siapa? Ke ibunya. Al-waladu lil firas, anak itu milik yang punya kasur. Siapa? Ibu. Dan bapak mah tara mau kasur. Ibu mau kasur. Jadi perzinahan itu anak itu milik ibu. Kasihan anaknya. Binnya ke ibu. Yang kedua, tidak boleh mewarisi harta bapaknya. Makanya pengadilan agama punya mekanisme namanya wasiat wajibah. Artinya mewasiatkan sesuatu yang wajib bagi anaknya. Karena waris tidak dapat. Penggantinya pakai wasiat wajibah. Jadi pengadilan mewajibkan dia tulis wasiat. Itu namanya wasiat wajibah. Lalu yang ketiga, tidak boleh mewalikan nikahnya. Siapa walinya? Wali hakim. Itu konsekuensi dari anak lahir di luar pernikahan. Sama dengan adopsi tadi. Bedanya kalau adopsi makan halal, kalau anak di luar nikah tentunya hukumnya ada hukum khusus. Nah, anak adopsi ini tidak memiliki hak untuk menuliskan bin dari bapak adopsinya. Kalau di negeri kita itu kan suka banyak kejadian yang anak itu dibuang, bukan dari orang tuanya, ada yang adopsi. Jadi bagaimana cara mengetahui bin? Ya kalau perdata dibinkannya ke yang ngurus ya. Tapi ke dalam Islam anak seperti itu namanya anak ibnu luqatah, anak temuan, ada hukum khususnya. Anak temuan. Tetapi binnya tidak boleh kepada yang bukan ayahnya. Jadi ada wilayah perdata, Ada wilayah perdata, ada wilayah hukum fikih, hukum syar'i.
Seperti di kita, kalau ada perceraian itu, meskipun sudah talaknya 3 dalam agama, sudah bain kubro, tidak boleh menikah lagi dengan dia, kecuali dianya menikah kepada orang lain, lalu orang lain menceraikannya, baru si mantan suami boleh ngambil lagi istrinya, mantan istrinya. Tapi dalam perdata hukum pernikahan, nikah yang sudah 3 secara syar'i pun dihitungnya 1 kan. Di pengadilan kita kan 1. Nah ini permasalahan ini memang kadang di lapangan mah kadang agak sulit untuk mensinkronkan antara perdata pernikahan dengan fikih dalam fikih pernikahan begitu. Ala kulli hal sebaiknya kita tidak sampai begitu kejadiannya, jangan sampai ya. Tapi kenyataannya di dalam masyarakat kita karena awamnya beragama tidak tahu hukum ini, Pak. Di rumah teh sudah talak teh minang, Pak. Tapi masih wae campur. Talak tuh sudah terjadi, bahkan leuwih ti 3 leuwih ti 4 terus balatak talak lagi. Tapi masih bergaul, masih bercampur. Nauzubillah misalnya. Coba itu apa hukumnya kalau bukan berzina? Itu bisa jadi hukum zina. Maka anak kita pastikan sebelum mereka ajari hukum semacam itu, karena kadang penyuluhan itu tidak dilakukan oleh pihak yang seharusnya harus mengajari orang-orang yang mau menikah itu. Saya sensitif talak. Ya banyak. Itu pertanyaan yang sering konsultasi kepada banyak sekali. Suami terus sudah mentalak. Terus seberapa kali? Terus tuh kayak tamu saya nyoba talak lagi. Tapi masih campur. Gitu kan. Atau 10 kali ayo tiap tahun mentalak, ayo tiap pasien mentalak, tapi masih nyampur we kakarata wongina masih. Keseleket masih wongina. Padahal tuh 10 kali berpuluh-puluh kali talak. Alhamdulillah. Coba itu hukumnya apa dalam Islam? Padahal talak itu hanya berbatas 3 dan itu tidak boleh direkayasa kalau mau balik lagi, nggak bisa. Ya mudah-mudahan dalam bab fikih kita akan ketemu bab itu lebih detail lagi. Isa bin Maryam atau Isa binti Bin Maryam, Isa bin Maryam, bin Isa bin Maryam. Al-haqqu min rabbikum wa ma taufiqun illa billah wallahu ta'ala bisawab muradihi. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.